Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Afrianto, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Dynamics Governance. Neo dan Chen 2007 mendefinisikan bahwa Dynamic Governance adalah pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan yang terjadi ketika kepemimpinan, kognisi, dan pembelajaran yang melibatkan modifikasi terus-menerus dari persepsi, struktur kepercayaan, dan model mental. Konsep dynamic governance adalah bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih, sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat, sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Dynamic governance memiliki karakteristik. Yang pertama, menggabungkan prinsip-prinsip dalam Danau Public Management dan Danau Public Service. Yang kedua, penghormatan warga negara dan negara terhadap institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka. Yang ketiga, pemerintah telah berada di bawah tekanan untuk menjadi lebih berwirausaha dan menggunakan lebih sedikit kekuasaan pengaturan dan pemaksaan. Dynamics governance memiliki dua elemen. Yang pertama, budaya organisasi pemerintah yang terdiri dari integritas, tidak dapat dikorupsi, meritokrasi, pasar, pragmatis, multirasialis, aktivis negara, jangka panjang, relevansi, pertumbuhan, stabilitas, keunggulan, dan kepercayaan diri. Yang kedua, kemampuan yang dinamis. Dynamics governance memiliki tiga prinsip. Yang pertama, thinking ahead. Yang kedua, thinking again. Yang ketiga, thinking across. Thinking ahead atau berpikir ke depan akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbarui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan. Thinking again atau mengkaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi, mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran atau standar yang telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima. Thinking across atau belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendorong dynamic governance yaitu komitmen, pengisian jabatan, pragmatis, kemampuan sumber daya, semangat tidak korup, berorientasi pasar, berorientasi jangka panjang, nasionalis, disiplin, dan ikut turut serta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.